Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita Imawan di channel saya Pasukan Ngarit Sapi. Eh, Mungkin rekan-rekan di sini sering bertanya, eh, apa saja sih yang sebenarnya formasi yang ada di kejaksaan dan apa tujuan formasi tersebut, apa kerja-kerja formasi tersebut. Eh, di sini saya akan membahas satu-satu, mulai dari video ini saya khususkan untuk PPP, yaitu pengadministrasian penanganan perkara. Untuk pengadministrasian penanganan perkara sendiri memang dibuka untuk pelamar pria maupun wanita dengan tinggi badan, tidak memiliki ketentuan tinggi badan, dan juga status perkawinan boleh belum kawin maupun sudah kawin, dengan batas usia antara 18 dan sampai 30 tahun. Kemudian pengadministrasian ini kenapa dipersyaratkan harus memiliki SIM A dan juga SIM C. Jadi gini, kejaksaan sendiri itu sering melakukan kegiatan outdoor, seperti investigasi dan juga penyidikan, dan hal-hal lain seperti penjemputan saksi ahli maupun pemantauan lokasi kejadian tersangka. Jadi hal-hal kompleks yang ada di kejaksaan itu biasanya membawa siapapun yang saat itu memiliki waktu luang. Misal ada seorang kasidik ingin investigasi di salah satu perkara. Jadi salah satu suatu tindak kejadian ingin mengajak seseorang. Nah, yang ada di sana hanya seseorang dengan formasi pengadministrasi penanganan perkara tersebut. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya, karena tidak diminta untuk mewajibkan mereka memiliki SIM A, jadi yang mengemudi justru para pejabat ini, yaitu kasidik ini, sementara si pengadministrasi hanya duduk di sebelah kasidik. Itu berarti kasidik yang baru berpikir untuk menyelesaikan kasus malah harus mengemudi, dan itu membuat konsentrasinya terpecah-pecah. Dan itu kenapa untuk tahun ini diminta pengadministrasi itu wajib bisa mengemudi, agar nanti golongan-golongan 2A itu, siapapun itu, kalau diminta untuk menemani ke suatu tempat, tidak ada alasan untuk maaf saya tidak bisa mengemudi, dan akan memperlancar kinerja dari kejaksaan itu sendiri. Kemudian untuk pengadministrasi sendiri sebenarnya tugasnya tidak hanya menunggu surat datang atau berdiam diri di kantor. Ada beberapa hal yang mengharuskan dia untuk keluar, misal mengambil surat ketika seorang jaksa dari Kejari misal sedang sibuk, dia berada di pengadilan negeri dan ingin buru-buru kembali ke Kejari, sementara ada surat yang harus disampaikan ke Kejati, maka diminta pengadministrasi itu mengambil langsung, yang dimana kalau dokumen itu besar, karena
rekan-rekan tahu sendiri yang namanya BAP tersangka itu bisa sampai sebesar dus atau bahkan lebih, yang kalau dibawa dengan kendaraan roda 2 itu yang pertama berat, susah, yang kedua bisa ketahuan dan bisa dicuri ataupun dimanipulasi di jalan. Itu efek yang sangat buruk karena banyak kasus-kasus seperti korupsi ataupun juga terorisme yang mungkin karena tindakan kesalahan kecil seperti itu akan berdampak besar pada kasus-kasus para terpidana. Kemudian kenapa pengadministrasi ini harus memiliki sertifikat mengemudi atau sertifikat SIM A, maksud saya SIM A, agar semua pekerja di kejaksaan sendiri itu dipilih yang benar-benar terbaik. Jadi mungkin tahun-tahun sebelumnya ada beberapa yang hanya bisa satu hal. Nah, untuk tahun ini karena peminat di kejaksaan itu sangat banyak, itu diusahakan untuk orang-orang yang benar-benar terpilih dan benar-benar pintar, bahkan memiliki beberapa keahlian yang bisa diisyaratkan dengan mungkin memiliki SIM A dan C yang berarti bisa mengemudi, kemudian memiliki sertifikat komputer yang berarti bisa komputer, dan juga memiliki keahlian bela diri untuk pengawal yang itu berarti bisa melakukan bela diri ataupun juga perlindungan diri. Nah, tapi memang untuk kejaksaan sendiri tahun ini ada sedikit kemudahan. Di antaranya adalah untuk golongan diploma 3. Itu rekan-rekan tidak masalah jika rekan-rekan sudah menikah, karena untuk tahun-tahun sebelumnya untuk D3 sendiri tidak diperbolehkan menikah, dan untuk tahun ini boleh menikah. Ini menjadi nilai lebih, dan usia yang dari tadi 30 tahun menjadi 35 tahun. Ini juga menjadi nilai lebih. Tapi efeknya pada pengawal tahanan, ya, dimana pengawal tahanan yang sebelumnya boleh menikah sekarang tidak boleh menikah. Kemudian setelah kenapa pengadministrasian wajib memiliki sertifikat komputer? Kemudian untuk gaji sendiri, pengadministrasi penanganan perkara itu sama dengan golongan lain yang berasal dari 2A, yaitu memiliki gaji sekitar untuk CPNS 4,5 juta dan untuk PNS sekitar 5,5 sampai 6 juta. Jadi cukup menarik bagi rekan-rekan yang ingin memiliki pekerjaan tetap yang upahnya bisa dibilang lumayan. Pengadministrasi penanganan perkara ini adalah salah satu pilihan untuk rekan-rekan dalam memilih pekerjaan yang rekan-rekan idam-idamkan. Kemudian untuk kedepannya kemungkinan pengadministrasi ini juga ada kemungkinan untuk bisa menjadi sekretaris, karena untuk kejaksaan sendiri biasanya memiliki sekretaris, dan untuk sekretaris memang dipersyaratkan pernah mengikuti diklat sekretaris, yang jika rekan-rekan sudah atau bisa menjadi sekretaris ini, maka otomatis
rekan-rekan akan dekat dengan pimpinan, dan di mana pimpinan-pimpinan itu adalah pejabat, dan otomatis masa depan rekan-rekan akan lebih baik dari rekan-rekan yang tidak memiliki hubungan dengan orang-orang penting. Atau bisa jadi rekan-rekan yang sekarang berada di luar daerah, nanti kalau pimpinan merasa rekan-rekan bagus sebagai sekretaris, bisa dikembalikan ke daerah asal, atau juga bisa dikasih jabatan yang sesuai dengan kemampuan rekan-rekan. Jadi rekan-rekan untuk pengadministrasi sendiri memang memiliki masa depan yang bagus juga. Yang terakhir, untuk pengadministrasian penanganan perkara itu jangan dikira rekan-rekan hanya duduk bermain laptop atau komputer atau PC, tapi rekan-rekan juga harus bertanggung jawab dengan surat yang rekan-rekan terima, dan juga harus mengatur dari awal sampai akhir apa yang rekan-rekan dapat, dan juga harus memahami fitur-fitur teknologi internet yang dimiliki oleh kejaksaan sendiri, entah itu berupa aplikasi web dan lain sebagainya. Jadi rekan-rekan untuk yang memiliki keingintahuan tinggi untuk pengadministrasian penanganan perkara ini sangat prospek untuk rekan-rekan. Jadi rekan-rekan bisa memilih P3 ini, PPP ini, dan selalu mengembangkan diri rekan-rekan. Kemudian satu lagi yang paling penting untuk P3 sendiri, dari grup-grup yang saya ikuti, karena saya juga masih mengikuti grup-grup para CPNS, itu kebanyakan yang sudah melakukan tryout CAT SKD itu nilainya 400, 450, antara 400 ke atas. Jadi untuk rekan-rekan, harapan saya untuk yang mau mendaftar di formasi ini, persiapkan dengan benar-benar matang, karena pendaftarnya akan sangat banyak, dan juga dari grup-grup yang saya ikuti, mereka memiliki kemampuan yang lumayan atau bisa dibilang pandai, yang mana rekan-rekan berarti harus lebih semangat dan juga berjuang lagi, belajarnya ditambah lagi agar rekan-rekan bisa lolos di seleksi SKD. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata mohon maaf. Kalau merasa video saya bermanfaat, bisa mohon like dan subscribe. Kalau rekan-rekan memiliki keluarga atau sanak yang ingin mendaftar di Kejaksaan Republik Indonesia, bisa membagikan video saya ke mereka, terutama yang ingin mendaftar di PPP ini, di formasi PPP ini. Dan dengan rekan-rekan membagikan pengetahuan ke mereka, rekan-rekan akan mendapat barokah share ilmu juga. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf, ada salahnya mungkin bisa rekan-rekan koreksi di komentar di bawah ini. Ada pertanyaan juga silahkan komentar di bawah ini. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.